Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Subagya dari SDN Menteng 01 Pagi, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 5. Kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai tugas modul 1.1.A.6. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan kata yang berbeda dalam memahami arti dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan proses pendidikan memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimilikinya agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia atau sebagai anggota masyarakat. Metafora atau perlambang yang digambarkan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah murid seperti planet pada tata surya yang mengorbit pada matahari sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Perlambang tersebut dikenal dengan asas trikon. Kon yang pertama adalah konsentrisitas, di mana planet berevolusi sama, yaitu melalui matahari, yang berarti tetap ideal membangun nilai-nilai pendidikan dan tetap mempertahankan nilai-nilai interkultural kemanusiaan. Kon yang kedua, konvergensitas, yaitu planet dengan berbagai macam bentuk, ada yang kecil, ada yang besar, dan dengan warna yang berbeda pula. Artinya, pembangunan pendidikan didasarkan pada perpaduan konteks internal diri dan konteks internal yang lainnya. Kon yang ketiga adalah kontinuitas, yaitu planet mengelilingi matahari dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, tetapi tidak pernah berhenti. Artinya, pengembangan pendidikan berkesinambungan setiap upaya dalam proses perubahan dan pengembangan pendidikan yang merupakan persemaian benih-benih kebudayaan di masyarakat. Pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Dengan ini, pendidik akan mengembangkan anak sesuai dengan kodratnya sehingga akan membangun kebudayaan yang terus-menerus. Peran pendidik: pamong mengayomi dan mendampingi serta memberi semangat sebagai wujud menuntun dan berpihak pada anak, yang mempresentasikan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun kaso tutwuri handayani, agar dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kodratnya. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan. Dapat juga diartikan sebagai perpaduan cipta dan karsa, sehingga siswa menciptakan suatu karya dalam kerangka merdeka belajar. Keluarga merupakan tempat yang baik untuk mengembangkan pendidikan budi pekerti atau pembentukan watak individu. Merdeka belajar: pendidik memberi kesempatan anak untuk bereksplorasi seluas-luasnya, berkolaborasi, berkreasi, dan berinovasi, sehingga kodrat yang dimiliki dapat berkembang dengan baik. Implementasi di sekolah. Sekolah mencoba untuk merencanakan dan mengembangkan karakter dan budi pekerti anak untuk dapat bereksplorasi, berkreasi, dan inovasi sesuai dengan kodrat atau bakat anak yang seluas-luasnya. SDN Menteng 01 mengawali dengan menyiapkan guru untuk selalu memperbaiki diri agar tidak ketinggalan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti workshop, pendidikan dan pelatihan, seminar, studi banding, International School Program atau ISP, termasuk mengikuti calon guru penggerak agar selalu update dalam menuntun peserta didik dalam mengembangkan kodratnya. Kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang baik akan memunculkan pelaksanaan pembelajaran yang bervariasi, memanfaatkan teknologi,
memanfaatkan lingkungan sekolah dan masyarakat untuk dapat membangun karakter siswa peserta didik yang menyelaraskan pembelajaran di sekolah dan kehidupan nyata. Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dapat bisa kita lihat pada contoh, yaitu menggunakan slide untuk pembelajaran. Demikian juga untuk menggunakan daring dalam proses pembelajaran. Memanfaatkan lingkungan sekolah dengan menggunakan lingkungan sekolah seperti mencangkok tumbuh-tumbuhan. Demikian juga memanfaatkan lingkungan sekolah, yaitu anak-anak diajak untuk belajar di luar sekolah agar mereka dapat mengeksplor lingkungan sekolah di sekitarnya dengan baik. Penanaman budi pekerti. Penanaman budi pekerti dan penguatan karakter dapat kita lakukan melalui pembiasaan dan ekskul. Kendala yang dihadapi. Kendala yang sering muncul adalah mulai lunturnya pemahaman orang tua tentang tanggung jawab pendidikan. Tripusat pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus berkembang secara seimbang. Jika keluarga sudah tidak peduli dengan pendidikan, terutama dalam penguatan karakter atau budi pekerti, maka akan timbul masalah. 1. Anak datang terlambat ke sekolah. 2. Belum siap untuk belajar karena tidur larut malam, belum sarapan, atau diajak orang tua mengikuti kegiatan yang kurang penting. Ketiga, lupa terhadap tugas yang sudah disepakati antara siswa dan guru. Yang keempat, terjadi penyimpangan perilaku, berkata tidak pantas, mudah emosi, menganggap teman sebagai musuh bukan teman untuk sharing. Penyelesaian masalah yang dilakukan adalah 1. Pendekatan terhadap siswa untuk dapat memilih, mengatur, menyiapkan sendiri, sampai merefleksi diri untuk mendukung masa depan anak. Yang kedua, secara berkala memberikan dorongan dan semangat sebagai wujud menuntun dan pamong sehingga siswa dapat mengembangkan diri sesuai kodratnya tanpa ada penyimpangan yang membahayakan dirinya. Yang ketiga, mengadakan pendekatan pada orang tua agar dapat menjadi contoh dan dapat membimbing putra-putrinya sebagai bentuk tanggung jawab keluarga pada pendidikan. Yang keempat, pendidikan pada masyarakat melalui orang tua yang berdekatan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang mendukung berkembangnya perilaku dan pengetahuan anak sehingga anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Salam dari kami calon guru penggerak angkatan 5. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.